Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggambar ikan dari berbagai sudut pandang. Di sini telah saya siapkan gambar ikan dari 4 sudut pandang, dari depan, dari samping, dari atas, dan dari bawah. Yang pertama coba kita lakukan itu adalah menganalisis bentuk ikan dari berbagai sudut pandang yang telah disediakan di sini. Yang pertama itu dari depan. Kalau kita lihat bentuknya dari depan itu, bagian atas ini seperti ini, agak runcing, dan bagian bawahnya tidak seruncing yang atas. Jika kita coba gambar ulang, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui posisinya di mana, bagian warna biru ini adalah badannya. Jika kita lihat kepalanya, dia ada di sekitar sini. Jadi bagian belakang itu tidak kelihatan karena ditutupi oleh bagian depan. Di sini posisi matanya, di sini posisi mulutnya. Di sini ada siripnya. Lalu kita coba melihat dari samping. Kalau kita lihat di sini, bentuk bagian atasnya seperti ini kira-kira gesturnya, dan bagian bawahnya seperti ini. Dan kalau kita lihat ukuran kepalanya, misalkan ini panjangnya A, kira-kira sampai ekor itu sekitar 3A. Jadi panjang kepala itu 1/3 bagian dari panjang badannya. Kalau coba kita gambar ulang itu, bagian badannya, panjangnya ini, misalkan panjangnya ini A, berarti ini sekitar 3A. Kira-kira bentuknya seperti ini. Dia agak mendatar ke sini. Kemudian bagian bawahnya dia agak seperti ini. Untuk bagian kepalanya, dia seperti ini. Oke, kita coba buat juga bagian ekornya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat bagian atas. Kita coba buat ukuran atasnya. Mungkin ini lebih panjang dari bagian samping. Kan ini panjangnya A. Ini berarti sekitar 3A. Kalau kita lihat dari sini, bentuk gestur badannya seperti ini. Di bagian kepala agak menonjol, dan bagian mulutnya mendatar. Kira-kira seperti ini. Ini bagian ekornya. Oke, di sini ada ekornya. Lalu kita lanjut ke bagian kepalanya. Selanjutnya kita bagian bawah. Kita coba buat ini, misalkan panjangnya A, kira-kira 3A. Bagian bawah ini memiliki gestur yang mirip dengan bagian atas. Kalau kita lihat dari belakang ikannya seperti ini. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dia punya 5 sirip di bagian bawah, bagian kepalanya. Selanjutnya, setelah kita tahu ada 4 sudut pandang yang kita perhatikan,
Kita lanjut ke bagian memutar kubus. Jadi sedikit dijelaskan di sini. Misalkan ini sebuah kubus. Jadi bagian samping dan belakang tidak kelihatan karena dia menghadap ke depan. Ini bagian depan. Selanjutnya bagaimana jika kubus ini berotasi? Misal sejauh 30 derajat. Kira-kira bentuk kubusnya bagian samping kelihatan. Tapi masih sedikit karena masih 30 derajat. Ini bagian depan, bagian samping sedikit kelihatan. Coba kita rotasikan lagi kubusnya 30 derajat lagi. Kira-kira bagian samping ini akan lebih kelihatan dari bagian depan yang tadi. Sekarang coba kita putar lagi kubusnya 30 derajat lagi. Jadi sudah 90 derajat. Artinya sisi samping ini akan menjadi sisi bagian depan. Dan sisi yang depan tadi menjadi tidak kelihatan lagi. Kira-kira seperti itu kita rotasikan. Kita lanjut ke gambar. Jadi coba kita rotasikan anggota tubuh ikan ini satu persatu itu. Bagaimana jika anggota tubuh ini dirotasikan? Kalau misalkan kita lihat dari depan, pertama kita akan mulai dari mulut. Misalkan ini adalah kotak bagian depan. Jadi kotak ini diputar seperti yang tadi, tiap 30 derajat. Jika kita lihat bagian depan, mulut, kira-kira seperti ini. Ini bagian mulutnya, bagian depan. Kita akan putar sampai bagian samping menjadi bagian depan. Berarti bagian samping, kita lihat bagian ikan ini, bagian sampingnya harus menjadi seperti ini. Kita lihat gambar kedua, mulut ikan ini harus menjadi bagian depan. Kira-kira seperti ini. Jadi bagaimana kita merotasikannya? Untuk 30 derajat yang pertama, kira-kira seperti ini. Bagian depannya lebih terlihat dari bagian samping. Jadi bagian samping hanya sedikit terlihat dan didominasi oleh bagian depan. Oke, selanjutnya kita putar 30 derajat lagi. Kalau 30 derajat berarti bagian samping ini lebih terlihat dari bagian depan. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya kalau misalkan kita putar 30 derajat lagi, bagian samping akan terlihat dan bagian depan tidak terlihat. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian kepalanya. Sama kita buat juga kubusnya. Kita buat pada kondisi yang sama seperti sebelumnya. Itu diputar tiap 30 derajat. Kira-kira bentuk kepalanya seperti ini. Oke, kita hilangkan dulu mulutnya. Ini adalah bagian depan, lalu bagaimana kita merotasikannya ke bagian samping. Sampai jadi seperti ini, mulut tidak kita ikutkan dulu sampai jadi seperti ini kira-kira. Untuk 30 derajat yang pertama itu kira-kira seperti ini. Bagian depan itu lebih terlihat. Selanjutnya 30 derajat berikutnya bagian samping itu lebih terlihat dari bagian depan. Ini saya bikin bulat di bagian mulutnya.
agar lebih memudahkan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya. Yang ketiga, bagian badan. Kita buat kubusnya. Mungkin kubusnya di sini sedikit agak berjarak karena bagian badannya lumayan besar. Bagian depan badan seperti ini yang tadi, bagian atasnya lebih runcing daripada bagian bawah. Oke. Bagaimana dia berputar sampai posisinya seperti ini? Sampai posisinya, maaf saya buat lebih kecil karena tempatnya kurang. Kira-kira seperti ini bagian badannya. Jadi untuk 30 derajat yang pertama kita putar. Sama bagian depan itu lebih mendominasi daripada bagian samping. Karena dia masih 30 derajat. Selanjutnya untuk 30 derajat yang kedua itu bagian samping lebih mendominasi daripada bagian depan. Oke, kita terapkan yang tadi itu bagian atasnya itu agak mendatar dan bagian bawahnya agak berkelok. Oke, udah terdapat 3 bagian yang kita rotasi. Selanjutnya yang terakhir kita coba mengombinasikan semuanya. Jadi untuk semua anggota badan dari depan dan samping itu kita rotasikan. Untuk bagian yang atas dan bawah kita hilangkan dulu. Tiga puluh derajat yang pertama, 30 derajat yang kedua. Selanjutnya bagian samping. Untuk dari depan kita lihat ada bagian mulut, ada bagian kepala, kira-kira seperti ini. Lalu menjadi bagian samping. Kira-kira bagian sampingnya seperti ini. Oke, untuk 30 derajat yang pertama, bentuknya bagian depan ini lebih mendominasi. Kita gabungkan saja dari bagian-bagian yang telah kita buat. Pertama mulut, kedua kepala, ketiga badannya. Kira-kira seperti ini. 30 derajat yang kedua. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Kita buat, kita tambah kira-kira ekornya seperti ini. Kita telah membuat bagaimana bagian tubuh itu diputar dari bagian depan menjadi bagian samping. Begitu juga seterusnya untuk misalkan bagian depan, dan kita langsung coba ke kombinasi semuanya. Ini coba saya putar dulu biar lebih memudahkan. Seperti ini. Jadi pertama dia dari depan, kemudian dia berotasi ke bawah sehingga yang nampak itu bagian atasnya. Pertama sama, dia berotasi ke bawah. Pertama 30 derajat dulu.
kemudian ditambah 30 derajat lagi, kemudian tambah 30 derajat lagi, jadi bagian atas semua kelihatan. Kira-kira dari depan seperti ini. Lalu lanjut 30 derajat yang pertama itu, bagian depan masih lebih mendominasi daripada bagian samping. Tapi bagian sampingnya udah kelihatan. Oke, 30 derajat yang kedua itu bagian samping sudah lebih mendominasi daripada bagian depan. Tapi bagian depannya masih kelihatan, seperti bibir bawahnya ini masih kelihatan. Oke, selanjutnya untuk 30 derajat yang terakhir itu, bagian atas telah terlihat semua. Kira-kira seperti ini. Coba lakukan untuk yang lain, misalkan dari samping ke atas. Konsepnya sama, ada kubus yang diputar, coba dia 30 derajat. Untuk melatih juga. Selanjutnya, setelah kita putar untuk berbagai sisi ke sisi, jadi kita lihat hubungan dari sisi ini gitu. Jadi kita sudah membuat rotasi dari sisi ini ke sisi ini, dari depan ke samping, dari depan ke atas, dan coba juga latihan tadi. Selanjutnya kita akan coba untuk model 3D-nya. Misalkan kita ingin membuat dia menghadap ke bagian sini. Kira-kira kubusnya itu seperti ini. Oke, kelihatan? Oke, kita buat bagiannya. Jadi kira-kira ikannya itu akan seperti oke. Kira-kira ikannya akan seperti ini. Coba kita buat untuk sisi yang lain. Misal dia kubusnya menghadap ke sini. Bagian mulut. Kita coba buat yang lain juga. Misal menghadap ke sini. Kita kira dia akan seperti ini. Oke. Setelah lancar untuk membuat bagian model 3D-nya, kita coba membuat bentuk ikannya lebih memiliki gerakan. Misal, gerakan ikan juga tidak lurus seperti ini, mungkin dia berbelok seperti ini. Sini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, coba kita gambar. Jadi posisi kepalanya bagian depan ke sini. Sini ada bagian siripnya. Oke. Coba bagian yang lain juga. Di kepalanya bagian depan. Bagian siripnya tidak kelihatan.
Oke, kita buat lagi bagian yang lain. Lebih ekstrim, misal dia seperti ini. Dia melipat seperti ini. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sharing. Berikut ada contoh ilustrasi ikan yang saya buat. Saya percepat agar tidak memakan waktu. Sebuah ilustrasi untuk menggambarkan ikan, gerakan ikan dari berbagai sudut pandang juga, cuman garisnya lebih rapi. Sekian, terima kasih.